teman-teman kita masuk ke pertemuan 14. Ini pertemuan terakhir kuliah Bahasa Indonesia, yaitu cara membuat presentasi. Nah, ini presentasi dari tulisan ilmiah yang telah Anda buat sebelumnya. Kemudian yang kedua, mempresentasikan dan merekam menjadi file video. Jadi dua topik ini menjadi target yang harus Anda kuasai dalam pekan ini, mampu membuat presentasi berdasarkan tulisan ilmiah yang sudah dikerjakan sebelumnya ya, dan itu dirangkum nanti sebagai presentasi. Nah, presentasi file itu dipresentasikan ya, dibuat secara lisan, di presentasi lisan dan direkam menjadi sebuah video. Nah, ini caranya ya. Nah, sebelum presentasi tentu Anda tahu kenapa harus presentasi ya, karena itu menjadi tugas dan target seorang mahasiswa atau apalagi sarjana nanti ya, itu harus mampu mempresentasikan tulisannya dalam bentuk presentasi tentu saja. Nah, ini biasa disebut dalam bahasa Inggris itu oral presentation. Nah, dan kita akan berlatih menggunakan teks ya dan gambar, misalnya screenshot, dan bahkan bisa dalam presentasi ada video ya. Dan hasilnya nanti juga video. Kita buat sederhana dulu ini untuk presentasi saat ini. Jadi cukup teks, gambar, dan kita langsung rekam menjadi video. Nah, apa yang harus ada dalam file presentasi, yaitu latar belakang, itu yang sangat penting ya. Dan tujuan, ini semua yang penting-penting saja. Batasan masalah jika ada, nah umumnya tulisan ilmiah itu ada batasan masalahnya. Metodologi sudah pasti ada, yaitu biasanya di bab 3 atau bagian ketiga, yaitu cara mendapatkan data dan menganalisis. Ini sudah ditulis semuanya, nah, termasuk hasilnya, hasil analisisnya dan pembahasannya, meskipun singkat itu dipresentasikan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran. Nah, apa yang membedakan presentasi ini dengan abstrak, teman-teman ya? Kalau di abstrak itu kita tidak boleh menambahkan gambar, tabel, referensi ya. Nah, untuk presentasi itu justru sebaiknya ada gambar dan tabel supaya lebih mudah ditangkap audiens kita, dan tentu saja informasinya lengkap ya yang diterima oleh audiens. Baik, ini tips menyusun presentasi supaya presentasi itu dapat dilihat dari jauh ya, misalnya di ruangan yang besar. Demikian pula menggunakan handphone ya, di layar handphone yang kecil, maka ada rumus ya. Ini tidak mutlak, tapi sebaiknya. Jadi dalam presentasi kalau menggunakan teks semua seperti contoh ini maksimum 8 baris ya. Ini bahkan bisa lewat 9 seperti ini. Ini jumlah barisnya. Ya, kalau ukurannya besar seperti ini, itu berarti kan 8 baris, maksimum 9. Terus yang ke kanan, ya ini jumlah kata, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kira-kira 8 atau 9. Nah, 10 itu betul-betul maksimum, teman-teman. Nah, biasakan menggunakan format 16:9, meskipun boleh juga format perbandingan ukuran lebar dan tingginya itu 4:3, itu juga masih ada yang gunakan, tapi umumnya sekarang 16:9 ya, ini umumnya. Baik, ukuran font karena harus dilihat dari jauh maka sekitar 24 ya. Bahkan kalau menggunakan font yang kecil ya, jenis font itu kan ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Font yang tipis seperti Times New Roman ini sebaiknya 24 atau serendah-rendahnya 22 ya, 22. Nah, kalau menggunakan sans serif itu 22 sudah cukup besar. Bahkan boleh mungkin sampai 20. Jangan menggunakan font 12, 14 ya, itu akan terlalu kecil kalau di ruangan. Di handphone layar kecil juga kurang terlihat. Nah, jika Anda ada gambar ya dalam tulisan, maka masukkan gambar itu sebagai pelengkap dan penjelas ya, memperjelas. Demikian pula tabel. Nah, contoh, kita langsung masuk contoh. Contoh ini sama dengan contoh ketika menulis abstrak ya. Jadi ada tulisan ilmiah dengan judul penerapan pemasaran online dengan marketplace untuk berjualan baju toko A ya. Masih ingat? Nah, ini kita langsung buat covernya sama. Ini adalah judul, dan tentu saja ada nama dan NIM Anda. Kemudian
ambil dari latar belakang ya. Jadi ini bab 1 itu ada 3 yang penting, yaitu latar belakangnya. Latar belakang copy paste saja karena presentasi itu poin-poin, maka tidak ditulis dalam bentuk paragraf panjang. Jadi kalau misalnya ada paragraf penting itu isinya 3 kalimat, maka disusun menjadi 3 poin, ya, 3 bullet atau 3 nomor seperti ini. Jadi ini hanya satu paragraf, teman-teman ya. Atau dari setiap paragraf diambil satu kalimat penting. Ya, itu cara mengambil power ya, poin, titik-titik atau poin-poin penting ya. Kemudian yang kedua tujuan, dan ketiga batasan itu kalau ada ya. Nah, tujuannya juga cukup Anda copy paste ya tujuannya saja, dan jika ada batasan copy pastekan ke batasan. Karena ini hanya pendek-pendek maka dapat ditampilkan dalam satu slide saja. Ini slide ketiga. Slide keempat itu metodologi. Nah, ini bisa 4 atau 5 kalau ini terlalu kecil fontnya, maka ini bisa dijadikan 2 slide, tapi ini karena totalnya 10 baris ya, ini masih bisa dalam satu slide. Jadi metode pengumpulan data apa saja ya, kalau hanya satu ya satu baris saja. Metode analisis atau pengolahan data satu saja ya. Copy paste atau salin tempel dari tulisannya atau dari abstrak ya. Nah, kemudian analisis dan pembahasan. Ini harus jelaskan ya hasil analisisnya. Bahkan prosesnya juga boleh, proses itu langkah-langkahnya, tapi minimal harus ada adalah hasilnya, karena Anda mempresentasikan hasil kajian atau penelitian ya. Nah, ini misalnya mulai dari identifikasi kebutuhan ya, ini proses pembuatan toko online di marketplace Bukalapak itu, dan diuji itu artinya pengguna itu mencoba ya, coba membuat sendiri atau mengisi konten misalnya, karena ini pembuatan marketplace. Dan terakhir dievaluasi. Jadi biasanya tulisan ilmiah itu ada evaluasi hasilnya, itu apakah sudah sesuai kebutuhan, apakah sesuai dengan permintaan pengguna ya. Kalau targetnya membuat aplikasi untuk pengguna, dalam hal ini penggunanya adalah penjual toko. Nah, termasuk diwawancarai, ini sekadar contoh ya yang sangat lengkap memang. Nah, karena lengkap ini ada 4 poin di analisis, dan pembahasannya adalah penjual kesulitan membuat konten. Nah, ini penting maka dimasukkan slide. Nah, slide ke-6 misalnya gambar ya contohnya, untuk memastikan bahwa toko online-nya sudah dibuat ya, ditunjukkan gitu ya ke audiens. Terakhir, halaman terakhir atau slide terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini 6, berarti ini harusnya 7, teman-teman ya. Jadi slide ke-7, kalau hanya 7 slide seperti ini, kesimpulannya dan ini sarannya. Nah, nanti kita akan coba ini presentasikan dan buat videonya. Nah, contoh 2, ini hampir sama, hanya beda judul. Ini biasanya yang membuat website yaitu jurusan SI maupun TI. Nah, kalau jurusan atau program studi bisnis digital boleh judulnya pembuatan desain ya misalnya. Nah, itu kan sudah selesai semua. Jika belum, Anda perbaiki kembali. Sekarang saatnya buat presentasi, diambil dari judulnya pertama kali ya. Jadi judul, nama, dan NIM. Sama dengan tadi ya. Terus ini lebih pendek, latar belakangnya, satu slide, kemudian tujuan dan batasan masalah satu slide, ya metodologi satu slide, ya, berarti cara mengambil data dan cara mengolah data. Nah, kemudian analisis dan pembahasan. Nah, ini ada langkahnya misalkan ya. Terus ini hasil olahannya berupa website atau berupa desain rancangan ya kalau judulnya rancangan. Dan ini evaluasi atau ditunjukkan kepada pengguna apakah sudah bisa dicoba ya hasil, dan usulannya apa ya. Jadi evaluasi itu termasuk koreksi, perbaikan gitu ya. Intinya saja satu kalimat cukup, atau bahkan hanya beberapa kata boleh ya. Nanti dijelaskan dengan kata-kata. Terakhir kesimpulan dan saran. Jadi ini tanpa gambar berarti hanya 6 slide ya. Jadi ini kesimpulannya dan ini sarannya. Selesai teman-teman, itu contohnya ya. Kemudian mulai presentasikan. Jadi gunakan yang paling mudah menurut Anda. Kalau Anda punya Microsoft PowerPoint, nah ini ada fasilitas untuk mengekspor ya. Jadi
buka file presentasi Anda, kemudian klik file, export, lalu klik create a video. Jadi di kiri itu ada pilihan create a video, diklik dulu. Kemudian nanti di tengah ada pilihan resolusi. Anda klik dulu, pilih resolusi 1280 kali 720 ya. Boleh lebih besar dan boleh juga lebih kecil di bawahnya. Nah, klik baris, nanti di bawah ini ada pilihan baris don't use recorded timings and narration, itu diklik lebih dahulu, kemudian pilih record timing and narration. Nanti akan masuk ke halaman mulai merekam. Nah, sebelum mulai merekam, klik setting dulu ya. Jadi di halaman itu ada settings, pilih kamera yang Anda gunakan kalau menggunakan kamera, tapi untuk latihan ini Anda boleh mematikan kamera, jadi off cam ya. Cukup yang penting adalah Anda memilih mikrofon ya. Nah, ini harusnya italik ya. Mikrofonnya harus dipilih yang benar supaya terekam nanti suaranya. Nah, setelah pilihannya benar, di bagian bawah itu kalau ingin mematikan off cam itu di pojok kanan bawah, kalau kamera di kanan atas ya. Baru di kiri atas ada klik bulatan merah yang artinya mulai merekam. Nah, setelah selesai presentasi itu otomatis akan gelap ya halamannya. Biasanya di PowerPoint klik exit untuk memulai merekam. Nah, sebelum mulai disimpan itu, ini karena rekaman sudah selesai ya, bukan mulai merekam. Disimpan. Nah, setelah mulai menyimpan, maka pastikan sebelum menyimpan itu filenya adalah MP4, MP4 ya. Kemudian tunggu proses perekaman, itu ada kata-kata creating video, nama filenya di bawah ya, sampai selesai. Nah, pastikan berhasil, nanti akan menghasilkan file MP4 itu ya. Nah, ini tampilannya ketika mulai merekam, teman-teman. Jadi ini setting ini untuk memilih mikrofon, yang penting ya. Ini kamera boleh dimatikan dari bawah ini. Mikrofon harus nyala ya, ini mikrofon menyala. Dan untuk memulai merekam, ini klik di kiri ini, kiri atas ya. Ini contoh presentasi, ini akan demo setelah ini. Nah, ini ketika sudah memilih, create video ya, tadi urutannya create video, ini create video ya, ini setelah selesai nih teman-teman ya, setelah menghasilkan rekaman, jangan lupa diklik yang bawah ini, create video. Nah, jika Anda sudah pernah setting, maka nanti kalau create video artinya mulai merekam sama saja ya, hasilnya disimpan ke folder, Anda harus tahu di foldernya mana. Nah, setelah merekam selesai, baru diunggah ya ke YouTube. Ya, ini cara kedua teman-teman, yaitu jika Anda tidak punya Microsoft PowerPoint ya, yang tidak bisa merekam ke MP4, misalnya Anda membuat dengan LibreOffice ya, LibreOffice Org itu tidak bisa langsung presentasi sambil merekam, maka merekamnya menggunakan OBS Studio. Jadi Anda harus download dari OBS Studio ini, dan nanti di setting ya, setting dengan resolusi sedang saja 1280 kali 720 ya, dan formatnya awalnya MKV ubah menjadi MP4, lalu lakukan setting ya. Nah, kita langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Ketika sudah mengunduh atau download, nanti Anda install ya, install diletakkan ke suatu folder di Windows Anda, ini kalau menggunakan Windows, kemudian klik install dan langsung dipilih di launch ya, dijalankan. Ketika pertama menjalankan, Anda akan diminta untuk setting seperti ini. Jadi setting, istilahnya auto configuration wizard, ini diarahkan, pilih Anda hanya untuk merekam ya. Ini kan ada 3 pilihan, pilih optimize just for recording ini, kemudian klik next, dan ini resolusi dari monitor ya, laptop Anda atau komputer Anda. Jadi pilih samakan saja base resolusinya, kemudian FPS-nya boleh 60 atau 30 saja, dan nanti akan tampil seperti ini. Jadi sudah dikenali itu komputer Anda, kualitasnya bisa menghasilkan output 1280 kali 720 dengan FPS maksimum 60. Jadi Anda boleh pilih 30 atau 60. Nah, sekarang kita lihat setelah terbuka, kita harus setup ya teman-teman, memasukkan layar itu ke dalam perekaman, layar monitor. Maka itu namanya source. Jadi yang harus dipilih, cukup perhatikan di source. Nah, kalau untuk mikrofon, pastikan ini sudah ada sinyalnya seperti ini ya, mic di bagian audio mixer. Ini menunjukkan mikrofon sudah dikenali. Oke, untuk memastikan, klik setting,
Nah, ini proses settingnya seperti ini. Pertama adalah output ya, yang harus Anda klik output, lalu pilih di mana folder Anda menyimpan. Nah, ini formatnya, format filenya ya, dari MKV ubah menjadi MP4 ya, supaya langsung dapat diunggah ke YouTube nanti. Nah, kemudian klik OK. Yang kedua adalah video. Jadi kalau tadi output, sekarang bagian video. Nah, untuk audio boleh diabaikan dengan syarat mikrofon Anda sudah aktif. Nanti kalau belum bisa ditambahkan. Oke, ini pilihan kanvas samakan dengan layar laptop ya atau komputer. Nah, outputnya itu langsung diturunkan, misalkan 1280 kali 720. Lalu klik OK dan sekarang masukkan teman-teman ya, cara memasukkan layar. Jadi layar itu ditambahkannya dengan dari source tadi teman-teman ya. Jadi dari source di sini nanti menambahkan layar ini ya. Source itu klik plus di bawah ini. Plus artinya kita mau menambahkan layar. Nah, cara menambahkannya seperti ini. Pilih yang ditambahkan adalah display capture ya, atau screen. Kalau di Windows ini munculnya display capture, Anda tambahkan, lalu klik OK saja ya, di OK, baru pilih monitornya. Kalau monitor hanya satu ya otomatis saja ya, Anda pilih monitor yang aktif. Ini resolusi monitor Anda, ini semua pertahankan, langsung klik OK. Nah, hasilnya akan muncul gini ya, gambar tak terhingga gini, karena ini layar monitor, merekam monitor terus ya. Ini abaikan saja, ini menunjukkan sudah berhasil dimasukkan monitornya untuk direkam. Kemudian ini pastikan ya ini nyala, artinya terekam biasanya. Terus kunci ini kalau mau untuk tidak berubah-ubah lagi ya, itu biarkan saja apa adanya, lalu klik di sini ya. Ini kalau sudah masuk, klik di recording. Jadi Anda saatnya mulai recording. Setelah settingnya selesai ya, Anda bisa mulai recording. Nah, tadi sudah ditentukan kan ukuran monitor Anda berapa, itu otomatis dijadikan base ya, resolusi dasarnya. Kemudian nanti hasilnya di bagian output tadi ya, di set 12870, foldernya misalkan DJ My Document atau apa ya, dan file keluarannya MP4, ini pastikan. Lalu klik start recording, mulai presentasi. Ya, presentasi selesai, klik stop recording. Lalu rekaman tadi diunggah ya ke YouTube ya, ke YouTube. Anda bisa menggunakan email gmail.com atau email Nurflika SID yang menggunakan Google.